Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kisah ini dikisahkan oleh beliau dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari, juga oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ia berkata, suatu hari pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda, seorang. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, ini asabtu dzanban." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan satu pelanggaran yang wajib ditegakkan hukumannya. Kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Anas bin Malik berkata, Rasul pun terdiam, tidak menjawabnya dengan satu kalimat pun. Kemudian datanglah waktu sholat, tidak lama dari itu datang waktu sholat. Kemudian Rasul pun sholat berjamaah dengan para sahabat dan kaum muslimin saat itu. Setelah salam, kemudian Rasul berzikir, kemudian tiba-tiba kata Anas bin Malik, orang itu pun datang lagi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, akim alayyal had. Ya Rasulullah, akim alayyal had. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tegakkanlah kepadaku hukuman. Ya Rasulullah, tegakkanlah kepadaku hukuman." Kemudian lihat teman-teman, apa respon dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah hamba Allah, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah utus hanya untuk menebar rahmah, kasih sayang untuk semua alam semesta. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata Anas, Rasul bersabda, Rasul bertanya kepada orang itu, hal tawadda'ta ma'ana? Apakah engkau tadi wudu bersama kami? Kemudian qala na'am, orang itu berkata, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasul pun bertanya lagi, hal shallaita ma'ana? Apakah engkau juga tadi sholat bareng bersama kami? Qala na'am. Kemudian orang itu berkata, iya ya Rasulullah. Kemudian apa jawaban Rasul? Anas bin Malik berkata, kemudian Rasul bersabda kepadanya, idhhab, pergilah wahai anakku, fa innallaha qad ghafara dzambaka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu. Subhanallah, teman-teman. Faedah dalam hadis ini adalah lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terburu-buru dalam menghukum sahabatnya, kaum muslimin dan seterusnya. Kemudian lihatlah pada kejujuran hamba tersebut. Setelah ia melakukan sebuah kesalahan, dan itu adalah salah satu bentuk kesempurnaan seorang insan, itu melakukan kesalahan. Tapi lebih sempurna dan lebih baik, dan yang terbaik dari mereka adalah mereka yang mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah. Lihat kesungguhan taubatnya hamba tersebut di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal setelah salat, Rasul tidak menanyakan orang itu, tapi orang itulah yang datang kembali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihatlah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba, pada semua hambanya. Saat orang itu salat, datang ke Rasul mengakui kesalahannya, kemudian minta untuk ditegakkan hukuman agar Allah menghapus dosanya. Lihat keadaannya tadi seperti itu. Kemudian ia ikut wudhu dengan khusyuk, kemudian ikut sholat bersama Rasul dengan khusyuk. Kemudian datang lagi kepada Rasul mengakui kesalahan sebagai bentuk jujurnya ia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa jawaban Rasul? Rasul bersabda, "Idhhab, pergilah wahai anakku, fa innallaha qad ghafara dzambaka." Karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu menjadikan salat 5 waktu sebagai penggugur dosa-dosa yang dilakukan hamba tersebut. Kasih sayang Allah. Ternyata salah satu pahala dari salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin adalah diampunkannya dosa-dosa kita. Maka masih betahkah kita untuk tidak sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Maka tidakkah kita rindu untuk mendapati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan di salat berjamaah di masjid-masjid Allah? Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah salat 5 waktu dan berjamaah di masjid dengan kaum muslimin.